Persiapan matang terus dilakukan oleh Timnas Indonesia U17 menjelang agenda internasional yang padat. PSSI secara resmi telah merilis daftar pemain yang berjumlah 28 nama untuk melakoni laga uji coba bergengsi melawan China yang dijadwalkan berlangsung pada medio Februari 2026. Skuad yang dipanggil kali ini merupakan kombinasi menarik antara talenta lokal yang berkompetisi di Liga Indonesia, pemain akademi, hingga penggawa diaspora yang merumput di luar negeri. Langkah tersebut diambil untuk memastikan Garuda Muda memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Meski saat ini telah didaulat sebagai pelatih Timnas U20, Nova Arianto masih dipercaya untuk menahkodai skuad kelahiran 2009 ini. Kepemimpinan Nova diharapkan mampu menjaga kesinambungan taktik yang selama ini telah dibangun. Dua pertandingan melawan China ini dipandang sebagai laboratorium bagi staf pelatih. Melalui laga ini, aspek teknik, fisik, pemahaman taktik, hingga mentalitas bertarung para pemain akan diuji di level yang lebih tinggi. Pelatih Nova Arianto menekankan bahwa rangkaian uji coba ini merupakan bagian dari proses penyaringan pemain. Ia ingin memastikan bahwa hanya pemain dengan kualitas terbaik yang akan dibawa ke putaran final nanti. Pelatih baru Timnas Indonesia Senior, yakni John Hartman, disebut-sebut telah menjejaki komunikasi dengan beberapa punggawa Timnas Indonesia, khususnya para pemain naturalisasi dan diaspora. Salah satu pemain Timnas Indonesia, yakni Sandy Walsh, mengaku menjadi salah satu punggawa yang turut dihubungi oleh John Hartman. Menurut pernyataan pemain yang kini membela klub Thailand Buriram United tersebut, dirinya sangat antusias menyambut pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman. Menurutnya, John Hartman membawa aura yang cukup positif bagi Timnas Indonesia, dan dirinya juga menyebut sangat tidak sabar berada dalam bimbingan John Hartman nantinya. Sejauh ini, Sandy Walsh memang cukup kesusahan bersaing di sektor pertahanan Timnas Indonesia. Sejak dinaturalisasi pada tahun 2023 silam, Sandy Walsh tercatat telah memiliki 21 caps bersama Timnas Indonesia dan telah mencetak 3 gol sejauh ini. Namun dirinya masih dianggap kalah saing dengan Kevin Dix yang menjadi pilihan utama di sektor bek kanan Timnas Indonesia sejauh ini. Kini kita akan menunggu apakah Sandy Walsh nantinya benar-benar akan kembali bermain reguler di Timnas Indonesia saat dilatih oleh John Hartman. Gelombang naturalisasi Timnas Indonesia nampaknya belum akan mereda. Setelah sukses mendaratkan nama-nama besar di lini belakang, radar PSSI kini terkunci pada sosok gelandang muda berbakat yang tengah naik daun di tanah Jerman, Laurin Ulrich. Isu kapten Jerman U20 ini mencuat sebagai langkah strategis federasi untuk terus menyuntikkan kualitas kelas dunia ke dalam komposisi skuad Garuda. Bermain di kompetisi yang sama dengan Kevin Dix, Ulrich bukanlah pemain sembarangan. Pemuda didikan VfB Stuttgart ini tengah menjalani masa peminjaman yang impresif bersama FC Magdeburg di kasta kedua Liga Jerman musim 2025-2026. Bukan sekadar pelengkap tim, Ulrich adalah pemegang ban kapten Timnas Jerman U20, sebuah bukti otentik atas kepemimpinan dan kualitas teknisnya yang diakui di salah satu kiblat sepak bola dunia. Menanggapi rumor yang beredar, Ulrich secara transparan mengakui bahwa komunikasi dengan pihak Indonesia sebenarnya sudah terjalin sejak awal tahun. Spekulasi mengenai kepindahan kewarganegaraan Ulrich semakin memanas pasca penunjukan John Hartman sebagai juru taktik baru Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Kanada tersebut dikenal sebagai arsitek proyek jangka panjang yang memiliki reputasi gemilang dalam melakukan diplomasi dengan pemain diaspora. Publik sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar pada kemampuan lobby Hartman. Pelatih Timnas U20 Nova Arianto dipercaya oleh PSSI untuk menangani Timnas Indonesia U17 yang akan 2 kali beruji coba dengan Timnas China U17. Timnas Indonesia U17 bakal berlatih tanding dengan China U17 di Indomilk Arena, Tangerang pada 8 dan 11 Februari 2026. Uji coba itu menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U17 sebelum berkancah di Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi pada 7-24 Mei tahun ini. Menjadi bagian persiapan Timnas Indonesia U17 menuju Piala Asia U17 dengan melakukan friendly match menghadapi salah satu negara yang akan bermain, China U17, ujar Nova. Nova menjelaskan bahwa untuk menyongsong Piala Asia U17 2026,
Timnas Indonesia U17 juga bermain di Elite Pro Academy Super League U18 dengan nama Garuda United. Nova berterima kasih kepada PSSI yang telah mewujudkan uji coba Timnas Indonesia U17 kontra Timnas China U17 demi jam terbang para pemain sebelum berkancah di Piala Asia U17 2026. Terima kasih kepada PSSI yang sudah memfasilitasi pemain-pemain muda ini untuk mendapatkan pengalaman uji coba internasional pertama mereka, ungkap Nova. Persija Jakarta resmi merekrut penyerang muda Timnas Indonesia, Mauro Zylstra, untuk memperkuat skuad pada putaran kedua Super League 2025-2026. Zylstra dikontrak Persija dengan durasi 2,5 musim. Perekrutan Zylstra akan menambah pilihan di lini depan tim Macan Kemayoran. Penyerang kelahiran Zaandam, Belanda 9 November 2004 itu bakal bersaing di kompetisi Indonesia setelah sebelumnya berseragam VC Volendam di Eredivisie Belanda. Bersama Volendam, Zylstra mulai merasakan atmosfer sepak bola level tertinggi. Namanya tercatat masuk daftar pemain klub di Eredivisie meski belum sempat menjalani laga. Dia lebih banyak mendapatkan menit bermain di tim U21 Volendam. Di panggung internasional, Zylstra telah mencatatkan penampilan bersama Timnas Indonesia. Dia tampil dalam 2 laga uji coba internasional menghadapi Taiwan dan Lebanon, serta 1 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak. Kabar baik datang dari Eropa. Calon pemain naturalisasi Jensen Schild yang saat ini dipinjamkan dari Sunderland ke klub Bundesliga Wolfsburg, Keperok memberikan kode keras mengenai ketertarikannya membela skuad Garuda. Sinyal ini menjadi keuntungan besar bagi PSSI untuk segera merekrut bek tengah menjulang tersebut. Melalui sesi Bundesliga Media Roundtable, Jensen Schild belak-belakan dengan bangga menceritakan tentang tanah leluhurnya Indonesia. Pemain yang memiliki postur 1,92 meter ini membeberkan bahwa darah Indonesia mengalir deras dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Kakek saya berasal dari Indonesia, dari Maluku tepatnya. Saya berkomunikasi dengan kakek saya ingin mengunjunginya dalam waktu dekat, ujar Jensen Schild. Tak hanya itu, ia juga mengaku suka dengan makanan Indonesia dan menyebut soto sebagai makanan favoritnya. Hingga kini, nama bek 22 tahun tersebut belum pernah mendapatkan panggilan ke Timnas Belanda Senior. Ini menjadikannya bebas menentukan sikap untuk membela Indonesia. Ketertarikan Indonesia pada Schild juga bukan isapan jempol. Beberapa waktu lalu, tim Scout Talent Timnas Indonesia yang dibentuk mantan pelatih Patrick Kluivert sempat dilaporkan memantau laga Sunderland kontra Stoke City di FA Cup. Kabar pemantauan ini mengindikasikan bahwa nama Jensen Schild ada dalam list prioritas PSSI. Dengan sinyal positif dari sang pemain dan kebutuhan Timnas Indonesia akan bek tengah berkualitas tinggi, peluang untuk merampungkan proses naturalisasi Schild kini berada di tangan. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman terus bergerak memantau para pemainnya yang sedang berkompetisi di level klub. Setelah beberapa kali menyaksikan langsung pertandingan Super League dan mengunjungi sesi latihan klub, pelatih asal Inggris itu belusukan ke Eropa untuk memantau para pemain diaspora. Safari Eropa Herdman dimulai dari Jerman. Dari Jerman, Herdman melanjutkan perjalanan ke Belanda. Safari Eropa Herdman belum berakhir. Ia lalu memantau Jay Idzes dan Emil Audero yang berkiprah di Liga Italia, serta beberapa pemain lainnya di Liga Inggris. Seluruh rangkaian pemantauan itu dilakukan sebagai persiapan jelang debut Herdman bersama Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 yang akan dihelat pada Maret mendatang. Herdman mengungkapkan proses pemantauan ini menjadi bagian penting dalam menyusun fondasi Timnas ke depan. Ia ingin memahami karakter, gaya bermain, hingga kesiapan pemain secara menyeluruh, terutama menjelang agenda internasional. Selain memantau pemain yang sudah ada, Herdman juga membuka peluang mencari pemain keturunan baru. Menurutnya, kehadiran pemain yang terbiasa bermain di level tertinggi Eropa menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Timnas. John Herdman memanggil Dean Zandbergen untuk memperkuat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Ole Romani yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini.
Mauro Zylstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Ia sama sekali belum mendapatkan menit tampil bersama klub Eredivisie FC Volendam.